Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SA, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A garis miring DPT garis miring 1 garis miring 69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Al-Farisi, nomor peserta PPG 2019013485533. NIM PPG saya 22125140110. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Hari ini saya akan melakukan praktek uji kinerja bimbingan klasikal. Silakan bisa ditonton video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kelihatan, mulai di-on-kan, video sudah kelihatan. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya yang hari ini kembali mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Ya, untuk pertama-tama, mari kita berdoa dulu. Sebelum melaksanakan kegiatan klasikal hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Mungkin kita absen dulu. Kita absen. Arfa Sari Intan ada? Ada. Alhamdulillah semuanya ada, semuanya bisa mengikuti. Untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan klasikal yang dimana kegiatan tersebut nanti kita laksanakan selama 1 jam pelajaran ya. Jadi kita melaksanakan 1 jam pelajaran. Saya mau tanya sebelumnya untuk kalian sendiri, kira-kira untuk sekarang kan kelas 10 ya kalian ya. Kira-kira untuk di kelas 10 ini penting nggak sih kalian itu beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Oke, sebelumnya kita akan membagi kepada 3 kelompok. Ya, kita akan bagi ke 3 kelompok. Yang pertama kelompok A, Intan Alfasari, Istiqomah, Paulina Ikasari,
Arlita Nadiatul Aulia. Kelompok B, Hikmatul Fitri, Alodia Korita Reswara, Desi Aprilia Fitriah Jiandwi Arianti, dan kelompok C, Karin Aulia, Diana Septika Sari, Rizka Rahmawati. Ya, untuk nanti kira-kira apa yang harus dilakukan ya Pak kelompok? Silakan. Sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan menjawab dua pertanyaan tersebut tentang lingkungan baru terutama. Yang pertama adalah apa kendala di sekolah baru. Yang kedua, apa yang kamu sukai di sekolah baru. Apa kendala di sekolah baru? Selalu ingin berada dekat dengan orang dikenal. Takut bertemu dengan orang baru. Tuntutan rutinitas, kemampuan berkomunikasi belum berkembang. Interaksi dengan kawan. Apa yang kamu sukai di sekolah baru? Mendapat teman baru dan juga mengenal guru baru. Bisa mengenal teknologi modern yang sekarang. Senang mengikuti ekstrakurikuler yang saya sukai yaitu PMR. Senang masuk ke kompetensi keahlian yang saya minati yaitu sana. Sudah Pak. Oke, luar biasa sekali dari kelompoknya Mbak Intan ya, kelompok A. Ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok B, silakan siapa yang akan mewakili kelompok B? Siapa itu? Kita akan mulai tentang bimbingan klasikal penyesuaian diri terhadap lingkungan belajar yang baru. Yang dimana memang yang namanya adaptasi dengan lingkungan sekolah baru itu sangat penting. Terutama setiap memasuki lingkungan sekolah baru kita pasti akan merasa asing karena belum mengenal, sering merasa bingung, malu, takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal baru yang tidak ditemukan pada waktu di sekolah sebelumnya ataupun di sekolah SMP. Ada peribahasa yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayangi lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita kenal? Mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru kita masuk, itu masuk mata pelajarannya. Sekarang yang dulu mungkin tidak ada tata busana ya, sekarang ada tata busana. Yang dulu hanya fokus ada matematika, bahasa Inggris, IPA, dan sebagainya. Sekarang kalian harus bisa memahami tentang kebiasaan baru termasuk yang namanya SMK, karena berbeda SMK dengan SMP. Dan termasuk ada ruang laboratnya, ada ruangan yang mungkin tidak ada dengan guru yang banyak, guru BK yang banyak, TU yang banyak. Kita harus terus menyesuaikan. Selain guru mata pelajaran, ada juga guru khusus yang membimbing siswa apabila menemui kesulitan problem, termasuk Pak Holid, termasuk guru BK. BK beda dulu mungkin ya, guru BK SMP dengan SMA beda. Yang intinya guru BK itu bukan polisi sekolah yang dimana menangkap-nangkapi anak-anak yang nakal, bukan. Guru BK itu menjadi fasilitator, menjadi tempat ngobrol, menjadi tempat untuk curhat, dan menjadi tempat untuk mencari solusi. Dan di sini juga banyak termasuk ekstrakurikuler baru yang sekarang mungkin sudah berbeda dengan pada waktu SMP. SMK mungkin kalian pernah merasakan hal ini ya, malu beradaptasi, malu untuk bersosialisasi dengan teman-teman baru kalian. Aku juga pernah merasakan hal itu semua. Aku dulu pas masuk SMK kayak rasanya tuh malu, gak pede, gak berani. Apalagi kan dari TK, SD, SMP itu teman-temanku sama semua, aku dalam lingkungan sama. Nah tiba-tiba SMK aku tuh kayak memasuki dunia yang baru gitu. Jadi gimana tipsnya supaya kita bisa gampang, mudah bersosialisasi, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru? Karena aku mau kasih 4 tips untuk kalian semua yang mau masuk sekolah baru, SMP, SMA, ataupun SMK, supaya kalian gak malu-malu lagi ya kalau ketemu sama teman baru. Nah guys, tips dari aku yang pertama adalah rasa percaya diri. Biasanya penampilan itu yang membuat kita nggak percaya diri dalam masuk sekolah yang baru gitu. Misalnya, contohnya seragam kita mungkin kedodoran ataupun kegedean. Karena mungkin pas beli itu orang tua kita bilangnya beli yang agak gedean gitu supaya muat sampai kelas 3 nanti.
Mungkin kalau kalian juga pakai yang punya kakak kelas kalian, ataupun pakai punya kakak kalian yang sudah lulus duluan dari sekolah itu, kalian nggak usah malu guys karena itu semua. Karena kan tujuan kita datang sekolah tuh mau mencari ilmu, bukan mau mencari gaya supaya dilihat orang bagus, dilihat orang cantik, dilihat orang ganteng gitu kan. Kalau datang sekolah mau cari ilmu, jadi buat apa sih seragam bagus-bagus, full make up, tapi kalau otaknya nggak diisi gitu kan. Jadi kalian harus percaya diri aja, apapun yang kalian gunakan, apapun yang kalian punya, kalian harus percaya diri. Kalau enggak, kalian nggak bisa beradaptasi, kalian bakal malu-malu gitu kan. Nah, yang tips dari aku yang kedua, kalian tuh harus murah sih. Sedikit pengalaman dari aku. Dulu, sejak TK, aku tuh orangnya susah banget kalau disuruh senyum guys. Sampai-sampai mama aku marah gitu. Kenapa kamu gak mau senyum gitu? Nah, sampai aku tuh mau berusaha untuk senyum. Dan sejak SMK, aku malah keterusan guys. Mana suka ketawa sendiri. Nah, jadi sejak dari itu aku mau berusaha untuk jadi anak yang murah senyum. Kalau kalian mau tahu tipsnya supaya gimana sih murah senyum itu gimana, kalian bisa nonton video satu ini. Yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Kan ada peribahasa yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan guys. Kalau kalian mau tahu gimana sih contoh bertanya kepada orang yang benar itu, kalian bisa nonton video satu ini guys. Kak, tahu nggak letak kantin di mana kak? Soalnya saya kebelet pipis. Tadi kamu ini deh. Kamu pula kamu bisa pipis. Maksud saya kak, kantinnya ada WC-nya gitu kak. Di sana. Oh iya, oke. Makasih kak. Yang keempat, kalian harus bisa apa itu? SKSD guys. Mungkin kalian udah sering dengar kata ini. SKSD itu singkatan dari sok kenal, sok deket. Gimana sih aku mau sok kenal, sok deket sama orang yang baru? Aku kan anaknya pemalu. Kalian harus bisa SKSD sama orang yang baru dikenal. Kalau kalian mau bisa bersosialisasi dan bisa beradaptasi dengan orang baru tersebut. Kalau kalian mau tahu gimana sih contoh SKSD yang benar dan baik, itu kan bisa nonton video satu ini ya. Halo kak, pasti nama kakak itu Chelsea kan kak? Chelsea, sok tahu kan nih kamu ini dek? Soalnya dari muka kakak kelihatan kalau nama kakak itu Chelsea kan? Nama saya itu Intan Julia dek. Wah, Intan Julia. Kalau Intan Julia kayaknya lahirnya bulan Maret ya kak, ada Julianya gitu. Lah, nama Intan Julia ada Julia ya? Berarti aku lahirnya bulan Agustus dong. Kenapa jadi Maret? Tahu kan nih kamu ini. Tadi itu udah aku kasih 4 tips cara beradaptasi yang baik dan benar kalau kalian nanti mau masuk sekolah yang baru. Tapi kalian harus perhatiin juga, kalau misalnya kalian udah nyaman dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru, kalian juga harus memperhatikan saran dari aku. Kalian harus memilih teman. Kan ada teman yang membawa pengaruh baik dan ada teman yang membawa pengaruh tidak baik gitu. Nah, kita harus berteman dengan yang mana? Kita harus berteman dengan yang membawa pengaruh positif dong harusnya. Karena apa? Misalnya kalau kita berteman dengan anak-anak yang membawa pengaruh positif bagi kita, anak itu misalnya rajin kumpul PR, disiplin, pinter, gak suka ngomong kotor, kita juga akan ikut ke arahnya dia, seperti dia pokoknya. Nah, misalnya kalau kita berteman dengan anak-anak yang membawa pengaruh negatif dengan kita, misalnya kita berteman dengan anak yang suka ngerokok, malas belajar, omongannya kotor, kalian juga bisa ikut arus dia guys. Jadi tanpa kalian sadari, kalian tuh mungkin dari anak yang baik-baik, tiba-tiba kalau berteman dengan dia tuh kalian jadi kayak ikut arusnya dia, jadi anak bandel gitu, tanpa kalian sadari mungkin ya. Nah, jadi kalian harus pilih teman, pilihlah dengan orang yang membawa pengaruh positif bagi kalian, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berguna bagi masa depan, kalian bertemanlah dengan orang yang membawa pengaruh positif dengan kalian. Satu lagi guys yang harus kalian ingat, menjadi apa kita nanti, bagaimana masa depan kita nanti, itu ditentukan dari pilihan kita sekarang. Jadi jangan salah pilih ya guys.
Nah, itu aja tadi tips-tips dari aku supaya kalian nanti pas masuk sekolah baru, pas masuk SMP, SMA ataupun SMK ataupun mungkin SD, kalian nggak malu-malu lagi dan kalian bisa beradaptasi dengan teman-teman baru kalian nanti. Sekian dulu ya video dari aku kali ini. Jangan lupa juga subscribe, like, dan juga komen, share juga ke teman-teman kalian yang mungkin mau masuk ke sekolah yang baru, guys. Jadi tungguin video-video selanjutnya ya. Dadah. Oke, gimana tadi sudah mendengarkan tips-tips adaptasi lingkungan baru? Kira-kira apa sih tadi? Tips-tips lingkungan baru? Agar mengenal orang baru apa kira-kira? Apa aja tadi? Tips mengenal teman baru? Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Terus, apa lagi? Harus percaya diri. Apa lagi? Senyum. Dan harus pilih ya. Oke. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan kalian tidak canggung lagi untuk bisa mengenal di lingkungan baru dan tidak takut lagi untuk mengenal lingkungan baru. Ya, semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita kembali untuk berdoa. Semoga diberi kelancaran untuk kegiatan selanjutnya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih anak-anak semuanya yang luar biasa. Silahkan menjalankan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.